Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di Alaska, di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan yang ada di Indonesia. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, marilah kita mengawali berdoa kepada Allah agar kita terhindarkan atau dijaga dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi kali ini ada pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita yang ada di negara Singapura. Mari kita dengarkan pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum sahabatku, saudara Abdul Halim. Saya dari Singapura bernama Zaid. Ingin mengutarakan pertanyaan. Bagaimana terbitnya niat berkehendak Sang Pencipta urip? Berkehendak kepada siapa yang dikehendaki petunjuk. Padahal urip Allah Maha mengetahui di atas segala-galanya di alam jagat raya ini, baik kejelekan dan kesempurnaan makhluk yang diciptanya. Ia Maha mengetahui. Sekian, terima kasih. Maaf sekiranya kata-kata ini kurang baik. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudaraku Zaid dari Singapura atas pertanyaannya.
Bila saya ringkas pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mengetahui yang berkehendak atas hati kita ini, yang berkehendak atau yang berkerentek atau yang kun memerintahkan hati ini, agar kita mengetahui bahwa itu dari Allah atau dari hawa nafsu kita sendiri. Pada intinya pertanyaannya demikian. Sebelum kami menjawabnya, kita kutipkan dari surat An-Nas. Jadi surat Allah untuk seluruh manusia. Pesan-pesan dari Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi untuk seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara dan penguasa manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kejahatan ini adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui yang ada di dalam hati kita ini kehendak atau kemauan Allah, atau ini kehendak hawa nafsu kita sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tengok hati kita dulu. Bila yang merasa wujud, bila yang merasa hidup, bila yang merasa berkuasa, bila yang merasa punya kehendak dan daya upaya di dalam hati ini, bila masih manusianya, itulah yang dikatakan golongan jin dan manusia, yakni terakumulasi di dalam hawa nafsu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengetahui ini kehendak Allah atau kehendak hawa nafsu, sementara kita belum kenal Allah, sementara kita tidak tahu Allah, sementara yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang berkuasa atas diri kita dan yang berkehendak atas diri kita selama ini masih hawa nafsu, bukan Allahnya. Ya, selamanya manusia takkan pernah tahu. Yang mengetahui bahwa ini kehendak Allah atau kehendak hawa nafsu, itu semua hanya Allah yang tahu.
Ketika diri manusia kita masih merasa jadi Tuhan atas kewujudan hidup dan badan ini, maka selamanya manusia pasti tersesat dari kehendak Allah. Pasti semua kehendak yang ada di hati kita selama ini pasti terdalangi atau dituhani, dikuasai oleh yang wujud. Siapakah yang wujud di hati kita? Pasti yang wujud di hati kita selama ini ya tentunya kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah atau kehendak manusianya yang ada di hati kita ini? Ya tentunya yang wujud itulah yang tahu. Siapakah yang wujud di hati kita? Berarti bila yang wujud di hati kita masih manusia kita, tentunya semua apa yang dikehendakkan, apa yang oleh manusia, pasti fayakunnya tentu masih teraku-akui oleh kemanusiaannya. Karena manusianya belum bertuhan, karena manusianya belum beriman, dan karena manusianya belum berislam di sisi Allah. Karena Islam kita selama ini hanya Islam-Islaman, hanya Islam hawa nafsu, hanya Islam sebatas golongan-golongan nama-nama agama saja. Tanpa kita sadari selama ini hati kita masih musyrik, masih syirik, masih menjadi dajjal dan setan di dalamnya. Jadi kerajaan-kerajaan keburukan yang ada di dalam hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud lembah anar, lembah neraka jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Karena apa? Karena selama ini kita mengindahkan, kita tidak mendalami, kita tidak menghayati surat-surat Allah yang sudah dikirimkan terhadap diri kita, masing-masing manusianya. Sudah jelas dikirimkan surat oleh Allah untuk kita semua. Jadi saya bacakan lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai manusia, aku berlindung hanya kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi sebelum kita mengenal Allah, jadi sebelum kita tahu Allah, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah, yang mana Allah itu, siapa Allah itu? Ya tidaklah mungkin kita bisa berlindung kepada Allah tanpa kita tahu Allah. Seumpama kita berlindung dari panasnya terik matahari, berlindung kepada payung yang kita pakai ketika terik matahari panas. Ilustrasinya begini. Ada surat dari seseorang, wahai manusia, bila kau ingin terhindar dari terik panasnya matahari, maka berlindunglah kalian kepada payung, memakai payung atau beli payung agar tidak kepanasan. Sementara kita selama ini hanya
tahu, sebatas tahu namanya saja payung itu. Tidak tahu bentuknya, tidak tahu rupanya, tidak tahu warnanya, tidak tahu bodinya bagaimana rupa payung itu. Ini seolah-olah kita tidak tahu apa sih namanya payung itu, bagaimana sih bentuk payung itu, bagaimana sih model bodinya payung itu, kok bisa untuk buat berlindung dari sengatan teriknya matahari. Seolah-olah kita tidak tahu payungnya, tapi mendapatkan surat dari seseorang, bila panas matahari, ada terik panasnya matahari, berlindunglah kalian di balik payung. Nah, lalu bagaimana mungkin kita tahu? Lalu bagaimana mungkin kita bisa berlindung dari teriknya panasnya matahari? Berlindung di dalam payung, berlindung kepada payung. Sementara kita selama ini tidak tahu apa itu payung. Inilah logikanya. Jadi untuk berlindung dari panasnya terik matahari, berlindung kepada payung, mestinya kita wajib tahu apa itu payung. Mestinya kita wajib kenal apa itu payung, supaya kita bisa membelinya atau supaya kita bisa membuatnya untuk kita berlindung. Ini ilustrasinya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berlindung hanya kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, sementara yang jadi Allah, sementara yang jadi Tuhan, sementara yang jadi penguasa di dalam hati kita selama ini masih kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan kita sendiri. Yang mana mungkin kita bisa berlindung kepada syaitan, berlindung dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sementara kita tidak tahu Allah. Karena Allah kita tiadakan, karena Allah kita matikan, karena Allah kita goibkan, karena Allah tidak kita kuasakan, karena Allah tidak kita kehendakkan dan berdaya upayakan di hati kita. Inilah kenyataan hati kita selama ini, kedzaliman hati kita selama ini, kebutaan hati kita selama ini kepada Allah, sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu hingga menjadi bahan bakarnya neraka. Selalu ketakutan di dalamnya, selalu khawatir demi kekhawatiran di dalamnya, selalu bersedih dan bersedih di dalamnya, selalu panas dan panas di dalamnya, panas dengan kedengkiannya, panas dengan kebenciannya, panas dengan kesombongannya, panas dengan kebanggaannya, panas dengan kemuliaannya. Semua itu fahsya wal mungkar yang ada di dalam hati kita selama ini. Karena apa? Karena kita selama ini tidak beriman kepada Allah, maka hati kita selalu tersesat, selalu kufur dari Allah, tidak selamat menuju Allah, tidak Islam menuju Allah. Mari kita teruskan kembali. Malikin nas, rajanya manusia. Bila di dalam hati kita
Allah kan memandang hati. Allah tidak memandang laku-laku zahir manusia. Allah tidak memandang ilmu-ilmu yang dimiliki manusia. Allah tidak memandang amal-amal manusia. Allah tidak memandang nasab-nasab dari turunan siapa manusia itu. Allah hanya memandang hati. Yang di dalam hati itu maliknya masih manusia atau Allah. Malik itu yang menjadi raja di dalam hati kita. Bila yang ada di dalam hati kita yang menjadi raja masih malikinas, manusia yang merajai atas hidup dan badan ini selamanya kehendak kuasa yang ada pada diri manusia itu ya dituhani oleh manusianya. Tidak akan pernah tahu kehendak Allah karena manusianya buta akan Allah, karena manusianya jauh dari Allah, karena manusianya telah mengsekutukan Allah dengan diri manusianya. Kita lanjutkan kembali. Ilahinas, sembahan manusia. Yang wujud di dalam hati kita siapa? Kan hawa nafsu kita. Kan diri kita sendiri. Kan manusia kita sendiri yang ada, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita. Berarti kita selama ini bukan nyembah Allah, tapi nyembah iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Jadi manusia yang tidak bertuhan inilah kenyataan wujudnya setan. Karena kebanyakan mayoritas manusia menuduh bahwa setan itu gaib. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu. Jadi tinggal kita melihat hati kita, siapa yang wujud, yang menyerupai Tuhan di dalam hati kita, di dalam penguasaan apa yang kita lakukan selama ini. Bila yang wujud manusia, itulah kenyataan setan yang terkutuk itu. Jadi sudah jangan dibayang-bayangkan lagi setan itu seperti apa. Ya diri kita ini loh setan itu. Nyata bukan? Benarlah apa yang difirmankan Allah bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena kita selama ini tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan iblis dan setan di hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan iman? Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Sementara kita hanya menyembah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Iblis dan setan selalu mengajak manusia, mengajak anak cucu Adam untuk selalu mensekutukan Allah, untuk selalu jauh dari Allah, untuk selalu melawan Allah, untuk selalu memerangi Allah. Itulah sifat hawa nafsu kita selama ini yang selamanya takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila Allah sebagai Tuhannya, bila Allah yang wujud di hatinya, bila Allah yang hidup di hatinya, bila Allah yang berkuasa atas diri manusianya.
Selama ini kan seolah-olah kita tidak mau bila diutus Allah. Kita lebih cinta, kita diutus oleh diri kita sendiri, oleh iblis dan setan yang membisikkan di dalam hati kita ketimbang diutus Allah. Kita lebih mentuhankan hawa nafsu setan ketimbang mentuhankan Allah di dalam hati kita. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia inilah hakikat iblis dan syaitan yang selalu membakar hati kita, yang selalu menyiksa hati kita, yang selalu menakut-nakuti diri manusia kita. Takut dengan cinta-cinta dunia, takut dengan tidak berhasilnya kita mencari dunia, takut dengan ketidakberhasilan kita atas cita-cita kita terhadap cinta-cinta kita terhadap dunia selama ini. Jadi untuk mengetahui ini kehendak Allah atau kehendak hawa nafsu, kehendak iblis dan setan, ya pandanglah di dalam hati kita. Kita sudah kenal Allah apa belum? Kita sudah kenal payung apa belum? Kalau kita tidak kenal payung, bagaimana mungkin kita bisa berlindung dari teriknya matahari? Barangnya saja, wujudnya payung saja tidak tahu. Yang kita tahu selama ini hanya namanya saja. Wajib kita tahu payungnya, di mana payung itu berada. Sama halnya kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri, sementara kita tidak mengenal siapa Allah, yang mana Allah. Tentunya sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita tahu Allah, jangan harap kita ngaku-ngaku atau sudah masuk di dalam inna dina indallahil Islam. Jangan berharap kita termasuk golongan Islam di sisi Allah, karena yang kita sembah selama ini bukan Allah, ya Islamnya di sisi manusia yang banyak sekali perpecahan di dalamnya, yang banyak sekali golongan-golongan di dalamnya, yang banyak sekali madhab-madhab di dalamnya. Karena apa? Karena selama ini kita tidak bertuhankan Allah, akan tetapi kita bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita merasa benar di dalam kehidupan dan di dalam badan ini. Kita merasa benar sendiri atas apa yang sudah kita yakini. Kita merasa benar sendiri atas apa yang kita kerjakan selama ini. Atas ibadah kita, atas sholat kita, atas tahajud kita, atas sholat duha kita, atas kebaikan kita, atas puasa-puasa kita, atas ibadah haji dan umroh kita selama ini. Kita merasa benar karena memang hawa nafsu menggoda manusia supaya manusia selalu merasa benar dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali agar kita mengetahui ini kehendak Allah kah atau ini kehendak makhluknya, kehendak syaitan yang terkutuk. Maka untuk mengetahui itu semua PR kita yang kita harus kerjakan mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, ya lekas-lekas kembali kepada Allah.
Ya lekas-lekas bertuhankan hanya kepada Allah. Ya lekas-lekas hanya berlindung kepada Allah. Jadi untuk itu semua, bila kita hanya mengandalkan, memahami teori-teori saja yang ada di channel Uripe Allah ini, sampai kapanpun kita tak akan pernah memahaminya. Karena paham dan mengerti kita selama ini, ketika kita tidak berguru atau kita hanya mendengarkan tausiah-tausiah di channel Uripe Allah saja, maka selamanya hawa nafsu, iblis dan setan tetap menjadi mursidnya. Iblis dan setan tetap menjadi guru di dalamnya. Iblis dan setan membisikkan, kamu sudah paham, tidak perlu berguru lagi. Kamu sudah paham, tidak perlu berbaiat lagi. Itu kata iblis dan setan. Maka dari itu iblis dan setan dengan lihainya menyesatkan iman manusia dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban ini bisa melegakan hati kita semua, agar hati kita selama ini yang lagi tidur bisa tergugah, tidur di lembah hawa nafsu, terjaga kepada dan menghadap kepada kenyataan Tuhan yang telah menguasai diri kita selama ini. Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Tuhan yang menghidupi diri kita sendiri selama ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat harus tahu Allahnya agar bisa berlindung kepada Allahnya dari godaan iblis dan setan yang kenyataannya adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri tanya jawab ini, kita berlindung kembali kepada Allah dengan membaca sholawat Dzalimin Daf'ul Bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.